Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan. Sebelum kita memulainya, kita mengawalinya dengan doa. Kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang kami boleh alami, di mana sepanjang malam yang berjalan Engkau sudah jaga, pelihara, lindungi kami seperti Engkau menjaga biji mata-Mu. Terima kasih Bapa, sebabnya kami mengucap syukur dengan anugerah-Mu ini. Mengawali Tuhan hari kami ini, di mana hari kami akan beribadah kepadamu. Biar kiranya Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan kami boleh kembali menikmati kesegaran, kekuatan yang baru oleh renungan firman-Mu di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus tolong kami, biar kami boleh mampu menangkap pesan Tuhan melalui renungan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca nas pokok kita terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7 bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Puji Tuhan. Sekali lagi saya bacakan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Puji Tuhan. Judul renungan kita pada pagi yang indah ini, jangan terkontaminasi dengan ragi, ya. Sekali lagi judul renungan kita saat ini adalah jangan terkontaminasi dengan ragi. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ragi yang dimaksud di sini tentunya bukan ragi untuk membuat kue, ya, atau suatu adonan, ya. Tetapi ragi yang dimaksud di sini adalah dalam bahasa figuratif atau dalam bahasa kiasan, ya. Nah, tentunya kita harus memahami ini dengan baik agar tidak salah dalam memahami maksud dan kebenaran firman Tuhan yang harus kita perhatikan. Sebab kebenaran firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan yang disampaikan di dalam Alkitab itu ada hubungannya dengan karakter hidup kita, ya. Nah, itu sebabnya pagi yang indah ini judulnya adalah jangan terkontaminasi dengan ragi. Nah, kalau bukan ragi secara harafiah, ya, ragi yang dipakai oleh banyak orang untuk membuat kue atau membuat satu adonan. Di sini ragi di sini adalah berbicara secara figuratif, ya, secara kiasan, ya, atau secara rohani. Nah, perlu saya dalam pendahuluan ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal, ya. Dalam nas pokok di atas, ya, dikatakan buanglah ragi yang lama itu, ya. Di dalam Alkitab, saudaraku, ada 5 jenis ragi yang dicatat, ya. Salah satu antara lain, pertama, ragi orang Farisi, ya. Ragi orang Farisi. Jadi ragi yang dimaksud di sini bukanlah ragi secara literal, ya, di mana ragi itu untuk membuat suatu adonan menjadi mengembang, ya. Tetapi dalam arti figuratif, ya. Yang pertama, ya, ada 5 jenis ragi yang dicatat dalam Alkitab. Yang pertama adalah ragi orang Farisi, ya. Kemudian yang kedua adalah, ya, ragi orang Saduki, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ragi Herodes, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ragi Korintus, ya, atau ragi orang Korintus. Kemudian yang kelima adalah ragi orang Galatia. Nah, itulah kelima jenis ragi
yang dicatat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, ya. Nah, itu sebabnya kita harus berhati-hati ketika kita melihat satu istilah atau satu kata yang akan kita jelaskan, ya, yang ada rahasia atau pesan-pesan Tuhan di balik kata atau kalimat yang kita akan sampaikan itu, ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan, saudara, ya. Apakah yang dimaksud dengan ragi itu, ya? Nah, ragi selalu menunjukkan hal-hal sebagai berikut, ya. Yang pertama, ragi itu merujuk kepada dosa, ya. Jadi ragi ini berbicara tentang dosa, ya, dan pengaruh dosa itu, ya. Kemudian yang kedua, ragi itu merujuk kepada ajaran yang sesat, ya, ajaran yang sesat, ya. Ya, kalau kita bicara tentang ajaran sesat, ini banyak orang sampai hari ini, ya, masih banyak. Kalau kita kembali kepada kebenaran firman Allah, ada banyak orang salah menafsirkan tentang ajaran sesat, ya. Nah, apa maksud dari ajaran sesat itu? Kita lihat di Matius 22 ayat yang ke-29, ya. Matius 22 ayat 29, inilah yang dimaksudkan atau definisi dari sesat. Yesus memberikan definisi sesat, ya. Apa sebenarnya sesat itu, ya? Matius 22 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab mereka, ya, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, ya. Nah, saudara, ada satu kalimat, satu kata atau satu topik yang seringkali orang salah dalam menafsirkannya, ya. Ini sebenarnya berbicara tentang pertanyaan orang Saduki terhadap Yesus, ya. Nah, dalam pertanyaan itu mereka bertanya kepada Yesus, tapi biasanya pertanyaan-pertanyaan mereka itu hanya untuk mencobai Tuhan Yesus. Ya, saya akan bacakan, ya, mulai dari ayat 23. Kenapa Yesus dalam ayat 29 berkata mereka itu sesat, ya, sebab mereka tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ini yang menjadi pertanyaan orang Saduki. Ayat 23 sampai ayat 28 saya akan bacakan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat, nah ternyata mereka memiliki pendapat, ya, paham atau asumsi, ya. Ayat 23 berkata, pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tidak meninggalkan anak, saudaranya akan kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Perhatikan ayat 28. Siapakah di antara ketujuh orang ini yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Nah, di sini ada satu tradisi yang berlaku di Israel. Apabila seseorang menikah, ya, dan ia tidak meninggal mempunyai anak sampai ia mati, maka istrinya itu harus menikahi saudara dari suaminya, ya.
Dan tadi diceritakan orang Saduki berkata, kami ada 7 bersaudara. Jika kami dari yang pertama sampai yang ke-7 menikahi perempuan ini, ya, dan tidak pernah melahirkan keturunan, ya, melahirkan anak, ya, siapakah yang nanti ya akan menjadi suami perempuan ini dari antara ke-7 orang itu, ya? Nah, makanya Tuhan berkata, ya, pada waktu hari kebangkitan, bagaimana? Siapa yang akan menjadi suami dari perempuan itu? Ya. Kemudian Yesus berkata, ya, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi di sini Yesus memberikan definisi tentang arti sesat. Sesat itu artinya orang tidak mengerti, tidak memahami firman Allah dan tidak mengerti. Ya, di sini katakan, saya baca lagi. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Saudara tahu, pengajaran-pengajaran sesat itu muncul bukan di luar gereja, dari dalam gereja. Salah menafsirkan itu, ya, itu berarti sesat, ya, karena tidak dituntun oleh Roh Kudus. Ya, Yesus berkata, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Untuk mempelajari kebenaran firman Allah atau kitab suci harus dalam tuntunan Roh Kudus. Kalau tidak, begitu terjadi salah penafsiran, itu sudah berarti sesat, ya. Ada beberapa hamba Tuhan seringkali suka merubah bahasa, tapi sebenarnya itu tidak punya motivasi yang lain, ya. Jadi ketika kita salah menafsir itu nggak apa-apa katanya. Ya, kalau cuma sekedar memang betul-betul sekedar menafsir karena dia tidak memahami sepenuhnya, ya. Sebab pengajaran sesat muncul karena salah dalam menafsirkan firman Allah. Demikian juga halnya dengan ragi, saudara, ya. Jadi ragi itu berbicara tentang, yang pertama berbicara tentang dosa. Yang kedua, ragi itu berbicara tentang ajaran yang sesat, ya. Yang ketiga, ragi itu berbicara merujuk kepada karakter hidup yang lama, karakter hidup yang tidak baik, ya. Sebab tadi di nas pokok dikatakan apa, ya? Ayat 7 dari 1 Korintus pasal 5 berkata, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, ya. Jadi mereka itu adalah tidak beragi. Ini Paulus ingatkan kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Korintus, ya. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Kemudian bagian selanjutnya berkata, sebab kamu memang tidak beragi, ya. Jadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang ada di kota Korintus, sebenarnya mereka sudah merupakan orang-orang percaya yang sudah lahir baru. Tetapi ada ragi yang mengkontaminasi kehidupan mereka yang sudah baru, ya. Status yang baru, ya. Baik orang Korintus maupun semua orang di bawah kolong langit ini sebelum terima Yesus, mereka itu bagaikan, ya, adonan yang lama. Kenapa? Sebab belum lahir baru. Jadi ketika orang percaya kepada Yesus melalui kelahiran baru, mereka dikatakan sebab kamu memang tidak beragi, ya. Jadi orang percaya yang telah terima Tuhan itu sudah menjadi ciptaan yang baru. Sebagaimana yang dikatakan 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, ya. Jadi anak-anak Tuhan yang ada di kota Korintus itu sebenarnya mereka adalah orang-orang ciptaan yang baru, tetapi mereka terkontaminasi, ya, dengan ragi yang lama itu, ya. Diingatkan supaya mereka membuang ragi yang lama itu, karena mereka memang sudah tidak beragi, mereka adalah adonan yang baru, ya. Saudaraku, di sini berbicara tentang adonan yang lama atau ragi yang lama, itu berbicara tentang kehidupan mereka yang lama, ya. Sebab kamu memang tidak beragi, ya. Jadi dikatakan tadi, ya, saya baca lagi, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru,
sebab kamu memang tidak beragi. Jadi orang-orang percaya, ya, khususnya dan pada umumnya, khususnya anak-anak Tuhan yang ada di kota Korintus, sekali mereka sudah percaya Yesus melalui kelahiran baru, mereka sudah menjadi ciptaan yang baru. Kita baca dulu 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17, ya. 2 Korintus 5 ayat 17, kita akan bukakan ayat itu, kita baca, ya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah, ya, perhatikan, sebab, ya, saya baca, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku yang kekasih, sebelum seseorang percaya kepada Tuhan, mereka itu tidak dikatakan orang yang atau adonan yang baru, ya. Di sini Paulus memakai bahasa kiasan, ya. Jadi orang percaya, ya, khususnya anak-anak Tuhan yang ada di kota Korintus, mereka sebenarnya orang-orang percaya yang sudah lahir baru, ya, menjadi ciptaan baru. Tetapi ada ragi yang terjadi dalam hidup mereka yang tanpa mereka sadari, ya. Nah, kita lihat, ya, hal ini harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Jadi yang pertama yang dimaksud lagi adalah, pertama itu merujuk tentang dosa, yang menunjuk kepada dosa. Yang kedua, yang kedua adalah ragi itu bicara tentang pengajaran yang sesat. Yang ketiga, ragi itu berbicara tentang karakter hidup yang lama. Nah, itulah sekedar pendahuluan, ya. Sekarang kita masuk, ya, pada bagian uraian, ya. Kita akan lihat tadi ada 5 jenis ragi. Sekarang kita akan melihat jenis ragi yang pertama. Apakah jenis ragi yang pertama? Ya, yaitu ragi orang Farisi, ya. Nah, siapakah orang Farisi ini? Ya, sebelum kita melihat apa yang dimaksud dengan ragi orang Farisi, ya, siapakah orang Farisi itu? Perhatikan, saya akan bacakan di sini. Orang Farisi itu adalah suatu golongan para rabi, ya, dan para ahli Taurat, ya. Itulah orang Farisi, ya. Mereka itu adalah para teolog pada masa kini, ya. Kalau disesuaikan dengan era sekarang, para orang Saduki itu adalah para rabi, ya, guru-guru, atau kalau lebih keren lagi, dosen-dosen. Bisa dia dosen, ya, universitas, dosen di bidang disiplin ilmu sekuler, maupun dosen-dosen dalam disiplin ilmu teologi, ya. Jadi orang Farisi itu adalah suatu golongan para rabi, yang mereka adalah kumpulan para rabi dan ahli Taurat. Mereka itu adalah para tokoh-tokoh teologi pada masa itu, ya. Jadi mereka itu adalah kelompok para teolog pada masa itu, ya. Mereka itu mentaati, ya, perhatikan, mereka itu mentaati seluruhnya hukum Taurat dan peraturan-peraturan yang ada di dalam Taurat itu secara mutlak. Jadi betapa mereka itu adalah orang-orang yang the best, ya. Sebab mereka bergerak di bidang teologi, ya, para rabi. Jadi guru-guru, dosen-dosen, ya, dan mereka itu ahli Taurat, ya. Selain itu, selain mereka itu mentaati seluruh hukum Taurat maupun peraturan-peraturannya secara mutlak, mereka itu juga berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, ya. Cuman sayang mereka, ya, juga memegang atau berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, ya. Jadi di samping mereka pakar-pakar teologi, tapi mereka juga masih menganut adat-adat yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal yang
3, Filipi pasal yang ketiga ayat 5 dan ayat yang ke-6. Filipi pasal 3 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 kita akan perhatikan ini ya. Ketika Paulus menulis suratnya kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi, ya, dari ayat 1 dan seterusnya, saya akan membaca saja ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau saya baca dari ayat 4 bagian A. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, ya, aku lebih lagi ya. Jadi Paulus menyatakan kepada anak-anak Tuhan yang ada di Filipi, dikatakan jika ada orang yang berbangga, kira-kira begitu ya, membanggakan sesuatu ya. Saya baca lagi, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Apa yang dibanggakan oleh kebanyakan orang, baik anak-anak Tuhan yang ada di kota Filipi maupun anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ya, hampir sama ya. Kita lihat ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-5 dikatakan, aku disunat pada hari yang ke-8. Ini hal-hal yang secara lahiriah banyak dibanggakan oleh banyak orang, termasuk orang-orang Filipi ya. Dikatakan disunat pada hari ke-8 ya. Kemudian dikatakan dalam mentaati hukum Taurat, mereka mentaati sepenuhnya secara mutlak ya. Ini yang banyak dibanggakan orang, termasuk Rasul Paulus sebelum dia terima Tuhan. Ayat 5 saya baca lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel ya. Dari bangsa Israel, kemudian dikatakan dari suku Benyamin. Ya. Kenapa dia menyebutkan ini disunat pada hari yang ke-8? Sebab di dalam hukum Taurat berlaku apabila seseorang melahirkan ya, seorang ibu melahirkan anak ya, pada hari ke-8 anak itu harus disunat sesuai aturan yang berlaku di dalam Taurat. Kemudian dikatakan ya, aku dari bangsa Israel. Apa yang dimaksud dengan Paulus bangsa Israel? Di bawah kolong langit ini sebelum Yesus datang secara manusia, apa yang terjadi? Cuman ada satu bangsa di muka bumi ini yang merupakan miliknya Allah. Siapa itu? Bangsa Israel ya. Bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu adalah bangsa paling spesial di hadapan Allah di antara segala bangsa di bawah kolong langit ini. Kenapa? Bangsa Israel itu adalah milik kepunyaan Allah. Jadi kalau boleh dibilang, Paulus katakan, saya ini bangsa Israel. Saya ini miliknya Allah. Saya ini orang yang paling spesial. Ya, bayangin. Saya baca terus lagi ya. Aku disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Bayangin. Baik Saulus, itu nama Ibraninya ya, Saulus ya, atau Paulus, sebelum dia terima Tuhan, dia berasal dari suku Benyamin. Kenapa suku Benyamin diangkat oleh Paulus di sini? Saudara tahu? Setelah moyang Israel melahirkan, ya, moyang Israel melahirkan 12 suku, ya, yaitu anak-anak Yakub. Apa yang terjadi? Ya, bangsa Israel setelah tiba di tanah perjanjian, mereka melihat bangsa-bangsa sekitar memiliki raja. Sementara bangsa Israel tidak memiliki raja menurut mereka. Padahal ya, sejak mereka keluar dari Mesir ya, bangsa Israel itu telah memiliki raja di atas segala raja, yaitu Tuhan. Makanya Tuhan menyuruh Musa membuat kemah suci di padang gurun. Ya, setelah kemah suci itu selesai dibangun, apa yang terjadi? Allah hadir di tengah-tengah umatnya pada waktu siang hari, menyatakan diri dalam rupa sebuah awan. Ya. Ketika malam hari tiba, Allah menyatakan diri, dia ada tetap di tengah-tengah umatnya melalui sebuah tiang api. Jadi sebelum bangsa Israel memiliki raja secara jasmani, secara manusiawi,
Ya, ada raja di atas segala raja yang selalu menyertai mereka dan hadir di tengah-tengah mereka. Tapi sangat disayangkan bangsa Israel tidak memahami dan tidak menyadari bahwa raja di atas segala raja ada di tengah-tengah mereka. Nah, kenapa tadi Paulus berkata, aku dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Saudara tahu, orang pertama yang diangkat menjadi raja karena permintaan orang Israel adalah Raja Saul, berasal dari suku Benyamin. Ya. Jadi betapa dikatakan suku Benyamin ini orang yang paling, ya, menurut Paulus dan menurut tradisi seperti itu memang, ya. Orang-orang Benyamin ini adalah orang kalangan bangsawan. Mereka orang-orang petinggi, ya. Mereka itu adalah orang-orang keturunan raja, ya. Saudara lihat, raja pertama yang diangkat oleh Tuhan melalui permintaan bangsa Israel adalah Raja Saul. Dia berasal dari suku Benyamin. Jadi ada kebanggaan tersendiri bagi Paulus. Aku orang Ibrani, ya, dari suku Benyamin, ya. Dia orang yang kalangan intelektual, ya. Nah, puji Tuhan ketika dia belajar Taurat, apa yang terjadi? Dia belajar dari guru besar yang namanya yang bernama Profesor Dr. Gamaliel. Siapa yang tidak mengenal Gamaliel, ya? Kemudian dikatakan di ayat yang selanjutnya, ya, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, ya. Baik bapak dan ibunya adalah orang Ibrani asli, bukan salah satu dari orang tuanya itu dari bangsa lain, ya. Jadi baik ayah dan ibunya, ya, adalah orang Ibrani asli, ya. Kemudian dikatakan tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ini Paulus katakan, ya. Ya, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, ya. Kemudian tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudaraku, kita lihat, ya. Ternyata Rasul Paulus ini tidak bercacat dalam hal mengamalkan Taurat. Termasuk orang-orang Saduki tadi, saudaraku. Lihat, orang Farisi, ya. Termasuk orang Farisi tadi, ya. Nah, saya bacakan sekali lagi, ya. Siapakah orang Farisi itu? Orang-orang Farisi itu adalah suatu golongan para rabi, guru-guru atau dosen-dosen, ya, dan ahli-ahli Taurat. Mereka itu adalah para teolog-teolog pada masa itu, ya. Mereka mentaati seluruh hukum Taurat dan peraturannya secara mutlak. Dalam aktivitas dia katakan dia, dalam kebenaran pemahaman kebenaran tentang Taurat, dia katakan dia tidak bercacat celah. Dia orang yang tidak bercacat. Jadi hukum Taurat itu ditaati penuh secara mutlak, nggak cuma sebagian-sebagian. Di era sekarang kita lihat, ya, ada orang, ya, percaya kepada Injil, tetapi ada orang yang masih percaya kepada hukum Taurat. Ini mengkawinkan Injil dan Taurat. Hukum Taurat itu sudah tidak berlaku di zaman Perjanjian Baru, ya. Saudara mau tahu, di Alkitab banyak catatan, informasi yang lengkap. Sebelum Yesus naik ke sorga, ya, begitu Yesus bangkit dari antara orang mati, sebelum Yesus naik ke sorga, dia meninggalkan amanat agung. Dan salah satu amanat agung yang diberitahukan kepada Yesus supaya diamalkan, ya, diberitakan oleh para rasul, yaitu apa, saudara? Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil. Jadi yang berlaku di zaman Perjanjian Baru hanya Injil. Hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi. Sebab kalau hukum Taurat masih berlaku, maka Markus 16 ayat 16 bunyinya akan seperti ini, ya. Pergilah ke seluruh muka bumi dan beritakan Injil. Mari kita lihat dulu, ya, Markus 16 ayat 15, ya. Nah, ini banyak orang, termasuk beberapa hamba Tuhan, masih percaya hukum Taurat masih berlaku di zaman Perjanjian Baru. Padahal tidak, saudaraku, ya. Tidak. Perhatikan amanat agung yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Markus 16 ayat yang ke-16, ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Saya baca sekali lagi, saudara menyimak.
Saudara perhatikan dengan saksama. Saya baca lagi. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Ya, di sini tidak berkata ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil dan Taurat. Tidak ada kata Taurat. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, dia pesan kepada murid-murid, pergilah kalian ke seluruh dunia dan beritakan Injil, bukan plus Taurat. Jadi hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi di zaman perjanjian baru. Tapi mereka yang masih mempercayainya, yang melakukan, silakan. Itu hak setiap orang. Tetapi jelas Yesus sendiri berkata, pergilah kamu ke seluruh dunia dan beritakan Injil, bukan plus. Ya. Jadi pure Injil, cuman Injil, bukan yang lain. Ya. Hukum Taurat tidak menyelamatkan. Ya. Tetapi Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Injil itu. Jadi Injil yang layak diberitakan di akhir zaman ini, di zaman gereja ini, ya, di zaman dispensasi ini, di zaman kemurahan ini, cuman Injil, tidak plus. Sekali lagi saya bacakan Markus 16 ayat 15, ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk di sini tentunya bukan anjing, bukan babi, bukan kerbau, juga perlu dengar Injil, bukan. Kata makhluk di sini dalam artian manusia yang bisa mendengar, yang menganalisa dan mempercayai berita yang mereka dengar. Jadi kata makhluk ini bukan berarti setiap makhluk, semua hewan, semua binatang juga perlu dengar Injil, bukan, saudara. Kata makhluk di sini adalah orang-orang atau manusia-manusia yang belum dengar Injil. Nah, kita kembali lagi tadi di ragi orang Farisi, ya. Jadi mereka itu adalah para golongan para rabi, para pengajar-pengajar, atau para dosen-dosen. Kalau kita disesuaikan dengan mereka dengan profesi mereka sebagai seorang pengajar, ya mereka bisa dosen-dosen di perguruan tinggi, ya, ahli-ahli Taurat, ya, mereka itu mentaati Taurat secara mutlak. Nah, saudaraku, itulah orang-orang yang dimaksud dengan orang-orang Farisi. Jadi mereka golongan para rabi dan para ahli-ahli Taurat. Puji Tuhan. Sekian dulu pendahuluan kita pagi yang indah ini. Besok kita akan teruskan apa yang dimaksud dengan ragi orang Farisi itu. Mendahului kita menutup di dalam doa renungan kita pagi yang indah ini, kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan.